Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pada sore ini insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang bernama Hilyatul Awliya'i wa Tabaqatul Asfiya, ya. Karangan Imam Hafiz Abi Nu'aim, ya, Ahmad bin Abdullah Abu Safwani Al-Asfahani Asy-Syafi'i. Namun mungkin di sini kita membahas tentang kisah Nabi Ibrahim, ya, sesuai dengan yang dihajatkan oleh Shahibul Bait. Pada kitab Hilyatul Awliya ini kita akan mencoba membahas, ya, tepat pada halaman yang ke-19. Mengambil keberkahan ini, semoga kita diberikan ilham untuk memahaminya. Maka sewajarnya dan sepantasnya kita sebagai thullabul ilmi untuk setidaknya, ya, menyampaikan hadiah Al-Fatihah kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para masyayikh, orang-orang tua kita, terkhusus kepada musannif, ya, Abdullah Abu Nu'aim Al-Asfahani, li ruhihi wa arwahihim. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tepat di halaman 19, tapi halaman 19-nya yang tulisan Arab, ya. Karena nanti tulisan Indonesia bisa beda dia. Haddatsana al-Qadhi Abdullah ibn Muhammad ibn Umar, telah bercerita kepada kami Abdullah ibn Muhammad ibn Umar, dan bercerita juga kepada kami Abdullah ibn Abbas At-Tayalisi. Kemudian bercerita kepada kita, ya, Abdul Rahim ibn Muhammad ibn Zayyad Anba'ana, ya, bercerita juga artinya kepada kami Abu Bakar ibn Ayyash dari Humaid dari Anas ibnu Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi sub pembahasan kita pada pertemuan kali ini khusus tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ketika beliau dibakar oleh raja zalim Namrud. Ata bi Ibrahim alaihi salam yauman nari ilan nari falamma basura biha qala hasbunallaha wa ni'mal wakil. Ya, atabi berarti dibawa, ya, digiring atau ditarik. Atabi itu kan jadi dia mutaaddi, ya. Ja'abi, zahababi, marartubi, kan itu, ya. Ditarik, paksalah kalau bahasa, kalau didramatisir kan, ditarik paksa atau mungkin disorong atau bagaimana, penting penghinaan lah di sini intinya. Ata bi Ibrahim berarti dibawa, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, pada hari ketika ia ingin dibakar, ilan nari berarti dihadapkan ke kobaran api, ya. Kalau dalam sebuah riwayat, kobaran api itu di lembah gunung, sudah berhari-hari dikumpulkan di situ kayu bakar, ya, sudah dinyalakan api, maka dihadirkanlah Nabi Ibrahim pada saat itu dengan paksa oleh pembesar Raja Namrud. Falamma basura biha, tatkala beliau melihat api itu, ya, melihat kobaran api yang begitu menyala-nyala, siap melalap dan membakar apa saja, ya. Qala, maka yang disampaikan, diucapkan oleh Nabi Ibrahim adalah
hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi istilahnya kita pun kalau melihat sesuatu yang menakjubkan kita, menakutkan, mengkhawatirkan, bolehlah kita tiru ini. Gitu. Kan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau mau diwiridkan juga lebih bagus. Itu dalam sebuah riwayat. Riwayat lain, haddatsana bercerita kepada kami Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ja'far, bercerita juga kepada kami Muhammad ibnu Sulaiman, ya bercerita kepada kita Sulaiman ibnu Taubah, bercerita kepada kami Salam ibnu Sulaiman, dalam riwayat Sulaiman bin Sulaiman ad-Damashqi, berarti orang Damaskus ya. Thana Israil, bercerita kepada kami Israil an Abi Husain. Israil di sini nama orang ya, bukan Bani Israil ya. An Abi Salih an Abi Hurairah. Nah, udah Abi Hurairah, mudah-mudahan bagus ini. Jarang-jarang hadis dari Abu Hurairah ini yang tidak bagus. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ulqiya Ibrahim alaihi salam finnar. Tatkala dihadapkan ya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kobaran api itu, maka tasbih yang selalu keluar dari lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, abuna ya, abul anbiya wa khalilullah, qala hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tadi kalau di atas menggunakan mutakallim al-ghair ya, hasbunallah wa ni'mal wakil ya, sedangkan yang di bawah itu riwayat dari Anas bin Malik, sedangkan dari Abi Hurairah menggunakan mutakallim wahdah atau dhamir ana ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian bercerita kepada kita Abu Amr Ibnu Hamdan, kemudian Hasan Ibnu Sufyan, kemudian bercerita juga Muhammad Ibnu Yazid Ar-Rifa'i, kemudian bercerita Ishaq Ibnu Sulaiman, bercerita juga kepada kita Abu Ja'far Ar-Razi dari Asim Ibnu Bahladah ya, Bahdalah dari Abi Salih dari Abi Hurairah kembali sumbernya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma ulqiya Ibrahim alaihi salam fin nari qala. Tatkala Nabi Ibrahim ya dihadapkan ya atau dicampakkan, dilemparkan ke api kobaran api yang menyala-nyala tadi, qala, maka ia berdoa, Allahumma innaka wahidun fis sama. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Esa yang ada di langit. Wa ana fil ardi wahidun a'buduka, dan aku seorang diri ya, penghuni dunia ini yang menyembahmu. Nah, berarti inilah tutur kata yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim dalam sebuah riwayat, tetap dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti ada dua ya. Haddatsana, kemudian bercerita kepada kita Abu Bakar Ibnu Malik ya, bercerita juga Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Hambal ya, kemudian Abdullah Ibnu Umar Al-Qawariri, bercerita kepada kita Mu'adz Ibnu Hisham, wa qala haddatsani, Mu'adz Ibnu Hisham berkata, bercerita kepadaku abi, ayahku ya, an Amir al-Ahwa Al-Amir al-Ahul, berarti nama orang ini ya, dari Amir al-Ahwal, dari Abdul Malik Ibnu Amir, dari Nauf al-Bukali ya, waqala Nauf al-Bukali tadi ya, waqala Ibrahim alaihissalam ya, ketika sudah dihadapkan dengan api itu, ya Rabbi, wahai Tuhanku ya Rabbi, innahu laysa fil ardi ahadun ya'buduka ghairi. Wahai Tuhanku ya, sesungguhnya tidak ada di atas bumi ini seorang pun yang menyembahmu selainku. Berarti pada saat itu memang Ibrahim sendiri gitu. Tak ada belum yang mengikuti atau bertahan berpegang teguh kepada
syariat yang dibawa Nabi sebelum Nabi Ibrahim. Tak ada lagi. Berarti udah tinggal beliaulah sendiri kan. Fanzalallahu 3,000 malak fa'ammahum 3 ayyam. Mendengar itu ya, pengaduan kegelisahan Nabi Ibrahim tadi, ya Allah cuma aku aja menyembah di dunia, tak ada yang lain. Diturunkan Allah lah kawan Nabi Ibrahim, malaikat 3.000 malaikat, fa'ammahum 3 ayyam. Maka Nabi Ibrahim lah menjadi imam malaikat itu 3 hari berturut-turut. Solat berimam orang itu, berjamaah. Kan? Fa'ammahum berarti kan ammahum ini kan, hum ini kan kembali ke 3,000. Ya kalau dari yang Arab dan lughawinya yang kita bahas kan gitu. Ya. Haddatsan Ahmad, berarti begitulah Allah memuliakan Nabi Ibrahim, apa yang dimintanya langsung dijawab Allah. Ya Allah Ta'ala kawanku beribadah ini, kuturunkan. Ya. Berarti kan artian Ibu Nabi Ibrahim jadi imam malaikat pada saat itu 3 hari 3 malam. Yang gitu. Haddatsana Ahmad, bercerita kepada kita Ahmad ibnu Ja'far ibnu Habdan dari Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, kemudian dari Syaibah, kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Hilal, kemudian diceritakan juga Bakar ibnu Abdullah al-Muzni, qala, beliau berkata, lamma alqa Ibrahim ulqiya Ibrahim alaihi salam finnar, tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan, dicampakkan ke api neraka, ja'arat ammatul khaliqati ila rabbiha. Ja'arat di sini istilahnya, khaliqah ini kan makhluk, ja'arat ini istilahnya gemuruh, macam orang demon atau macam orang menjarah tempat jualan lah umpamanya kan gitu, masa paceklik, buka toko makanan kan diserang orang itu, diserbu kan gitu. Berarti bahasa apanya, ja'arat ammatul khaliqati ila rabbiha, maka seluruh makhluk berbondong-bondong mengadu dan mohon kepada Allah. Ya, rabbiha ini kan berarti ammatul khalifah kan gitu, seluruh makhluk mengadu kepada Allah tentang kondisi yang dialami oleh Nabi Ibrahim pada saat itu. Begitulah sayangnya kan. Bukan manusia nih. Seluruhnya. Sampai burung, hewan, malaikat. Bukan manusia saja, semua. Karena kan kalau manusia hanya dia kan. Iya betul ya, wahdah kan. Ya. Seluruhnya, baik jin, hewan, ya, wa ghairiha. Ketika gemuruh makhluk ya telah mengadu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, faqalu, apakah ucapan mereka, apakah permohonan mereka, apakah ungkapan yang keluar dari lisan mereka pada saat itu seluruh makhluk, ya Rabbi khaliluka, agak nyangkut itu kan. Di kedua ada 2 lam, jadi cumanya mungkin dia tintanya itu seharusnya sambung itu kan. Khaliluka yulqa finnari, wahai Tuhanku kekasihmu. Kalau dari segi bahasa nanti lain arti khalil dengan habib kan. Kalau khalil itu sudah dewasa, ketika dewasa Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diangkat menjadi rasul, barulah dia khalilullah. Sedangkan Nabi Muhammad Habib, kalau hubbun secara lughawi kan dia benih, masih lagi nur, sudah kekasih Allah dia. Iya, lebih mulia lagi. Nabi Musa kalimullah ketika dia jadi rasul. Kalau Nabi Muhammad sebelum jauh belum itu, masih lagi apa, sudah berdialog dengan baginda Rasulullah SAW. Yulqa finnari fa'dzan lana, ya Allah berikan kami izin. Ya, fa'dallana, ya, berikan kami izin. Berarti seluruh makhluk memohon kepada Allah agar menyelamatkan Nabi Ibrahim. Fa'dallana an nutfi'a anhu, berikanlah kami izin wahai Tuhan kami
untuk memadamkan api itu agar tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala huwa khalili, maka dijawab Allah, huwa khalili, dia adalah kekasihku. Laisa li fil ardi khalilun ghairah, tak ada lagi kasihku di dunia ini selain dia. Ya, karena hanya beliau, hanya Nabi Ibrahim yang menyembah Allah. Gitu. Berarti min jinsil insan, ya, dari manusia. Ya. Wa ana rabbuhu, aku adalah Tuhannya. Laisa lahu rabbun ghairi, tak ada Tuhan baginya selainku. Ya. Fa in istaghatsakum, kalau dia memang minta tolong sama kalian, seluruh makhluk, gemuruh makhluk tadi yang protes itu, kalau dia Nabi Ibrahim minta tolong sama kalian, faghithuhu, tolong kalian lah. Fa illa fad'uhu, kalau dia tak minta tolong sama kalian, udah biarkan aja dia. Gitulah kalau bahasa sederhana kita. Artinya jangan kita, istilahnya jangan kalian mengambil inisiatif sendiri. Begitulah. Ya. Qala, mana tadi? Itu udah titik itu, ya. Qala faza'a malakul qitr. Ya. Riwayat lain, bukan hanya seluruh makhluk tadi, malaikat. Jadi raja malaikat di dunia ini, malakul qitr namanya. Faqala ya Rabbi, wahai Tuhanku, khaliluka yulqa fin nari, kekasihmu dicampakkan ke dalam api. Ba'dalli an utfi anhu bil qitr, ya. Berikanlah aku izin, ya, untuk memadamkan apinya itu dengan qitr. Qitr ini kan istilahnya, qitr ini kan bisa artikan dia tetesan air, ya. Berarti hujan, berarti malaikat hujan lah ini yang mengatur hujan. Qala huwa khalili, maka dijawab Allah, ya, atas permintaan dari malakul qitr tadi. Huwa khalili, Nabi Ibrahim itu kekasihku. Laisa li fil ardi khalilun ghairahu, tidak ada bagiku kekasih selain dia di dunia ini, ya. Wa ana rabbuhu, dan aku adalah semata-mata Tuhannya. Laisa lahu rabbun ghairi, tidak ada Tuhan yang ia sembah selainku. Fa in istaghatsaka fa'ghithhu, kalau memang dia minta tolong samamu, wahai malakul qitr, tolonglah. Wa illa fad'hu, tapi kau tak minta tolong pula dia sama kau, jangan coba-coba ngambil inisiatif sendiri, biarkan aja dia istilahnya mengalami menyalami cobaan ini, kan gitu. Falamma ulqiya fin nari da'a rabbah, ketika benar-benar sudah dilemparkan Nabi Ibrahim ke api, kobaran api tadi, da'a rabbahu, maka Nabi Ibrahim spontan berdoa kepada Allah. Maka turunlah ayat, faqala Allah azza wa jalla, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan atas Nabi Ibrahim Khalilullah. Ternyata, ya, kalau buku guru kami dari pesantren, sekilas ya, kalau yang mau mengamalkan doa Nabi Ibrahim ini bisa digunakan untuk meredam, menghentikan kucuran darah. Jadi kalau umpamanya kita kecelakaan, mohon maafnya, atau lagi motong-motong kayu di belakang rumah Ustaz Yasir, kan, tap kona tangan tuh, tak tahu kita, kan, itu bisa kita patankan, apa istilah bahasa Indonesia itu? Kita apa namanya itu? Kita dabus apa namanya? Nah, jadi nggak jalan, nggak keluar lagi apanya. Caranya adalah, kalau dia yang sebelah kanan, maka kita putar muka kita 7 kali ke kanan, arah kanan. Kalau dia kiri, ke kiri 7 kali, ya, baca salawat, ya, ya, baru air liur bisa ngambilnya. Kalau kami dulu saya belajar air zam-zam namanya itu, air bening dia.
baru bacakan ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim, salawat 3 kali tempelkan. Berhenti darah itu. Kalau kita yang berdarah gitu, kalau orang Siapapun jadi. lari ke memandikan ya. Tetanggaku kemarin gitu, main-main anak-anak depan rumah. tukang pusat yang bergaji Iya. kapan? Orang-orang tertentu juga enggak? Tidaklah. Ketika ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim, ma'rifatnya itu sebagaimana engkau selamatkan Allah Nabi Ibrahim dari kobaran api, maka berhentikan darah ini. Tak. Itulah ma'rifat ketika nempelkan itu kan. Kalau bisa tahulah pula kita namanya siapa. Mudah-mudahan. Udah 2 kali. Orang yang meninggal bisa tuh. Hah? Berhenti darahnya. Oh, itu pula mengapa takdir Allah nih lagi itu kan. Kalau takdir kan ada yang mu'allak, ada mubrom, itunya pula kita. Kalau sudah yang mubrom mana tergiling kita lagi itu. Kan? Nanti kita lanjut kalau kira-kira ada yang berminat. Qala ya halaman 20 kita lanjut. Qala fabarudat yauma idzin ala ahlil masyriqi wal maghribi falam yanlat bihal qara ya. Maka mendengar doa Nabi Ibrahim tadi ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim, ayat firman Allah tadi itu, maka seketika seluruh makhluk ya, seluruh penduduk masyrik wal maghrib, timur dan barat, pada saat itu menjadi dingin. Walam yandat, selain tak ada yang merasa hangat, kedinginan semua, menggigil, merinding ya. Kalau qara di sini diartikan istilahnya dari apa namanya, kalau qara di dalam sini maduna rakbati ila al-ka'ab, berarti kaki ya di bawah lutut sampai tumit dingin semua. Jadi penduduk seluruh ahli ya, misalnya penduduk timur dan barat ketika turun ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim ini ya langsung dingin semua. Ya. Jadi istilahnya kalau dicek urat nadi yang gini udah mati ini kan kedinginan. Artinya penduduk saat itu. Penduduk saat itu. Walaupun yang membakar saat itu. Walaupun membakar itu. Nah, kan? Artinya begitulah dahsyatnya ya doa Nabi Ibrahim tadi yang diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Wa haddatsana, sini agak enak ini. Ya. Sinilah baru dijelaskan derita yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Hadbas cerita kepada kita Ahmad ibnu Sanadi, kemudian Hasan ibnu Alawiyah, ya. Kemudian Ismail ibnu Isa, kemudian Ishaq ibnu al-Bashar. Qala Muqatil wa Sa'id, ya, berkata Muqatil dan Sa'id, lamma ji'a bi Ibrahim alaihi salam fakhallu thiyabah. Allahu akbar. Ketika mereka hadirkan Nabi Ibrahim, ya, istilahnya kayak mau dipancung lah kan, biasa dihadirkan dulu dia. Yang pertama kali mereka lakukan apa? Fakhala'u thiyabahu, dilepaskan bajunya, pakaiannya. Berarti uryan itu kan? Ya. Pakaian sini thiyabah. Kalau katakan tidak ada kamis atau sirwal, masih baju atau celana, ini thiyabah. Berarti pakaiannya. Wasyaddu qimatahu. Kemudian kalau qimatah di sini kita buka dalam mu'jam, ya, dia qit'atun min kumasin yulaffu biha as-saghir, bahwa kumas ini fasyaddu kumasahu bisa dipahami tangannya diikat dan kakinya diikat. Karena qamatul asir di sini jama'a baina yadayhi, ya, wa rijlaihi bihablin. Ya, disatukan tangannya diikat, kemudian kakinya diikat. Tak bisa lagi. Ya mohon maafnya kayak hewan yang mau kita jadikan kurban itulah. Ikat tangan, ikat kaki, dan ada lagi tali penyambung dari tangan ke kaki itu kan. Ini di tengah.
Kalau tangan aja diikat, kaki diikat, bisa lagi dia lompat-lompat kan. Nah, ini enggak, ada lagi penyambungnya. Nah, jadi enggak bisa pakai lagi. Wa wadha'a fil manjanik bakatis samawatu. Kemudian diletakkanlah Nabi Ibrahim tadi itu di manjanik, itu diartikan tempat seperti tempat ketapel. Jadi kalau ketapel itu kan dia ada busurnya, kan ada tempat batu ini. Nah, kalau kita sering nonton film dulu, jadi ada itu yang ingin merusakkan apa namanya, tembok-tembok istana itu kan pakai batu besar dilemparkan dia. Yang gini itu apa namanya itu? Iya, apa namanya? Tak tahu aku nama istilahnya itu. Tapi kalau ini kalau diapakan di bahasa Arab pun di sini katanya alatun qadimah min alatil hisar. Berarti alat-alat peperangan zaman dahulu. Iya, meriam zaman dulu, betul ya. Alat-alat peperangan zaman dahulu ya. Kada turma biha hijarah, yang untuk melemparkan, mencampakkan batu besar. Tujuannya apa? Untuk merusak tembok-tembok, pagar-pagar agar hancur baru bisa kita masuk, kan gitu. Ya. Jadi kalau kita selalu nonton film-film Cina, nampak itu alat-alatnya itu. Kadang pakai api dipikirkan gitu kan, dan sebagainya. Ini bukan batu isinya, Nabi Ibrahim lah isinya itu. Ya. Setelah diletakkan Nabi Ibrahim di situ, siap-siap mau dilemparkan, bakatis samawatu, maka seluruh lapisan langit menangis. Wal ardu, bumi, wal jibalu, gunung, wasyams, matahari, kamar, bulan, aras Allah juga menangis, bergetar ya. Kursi juga, sahab ini apa? Sihab apa sahab? Was-sahabil musakharah, berarti dia awan, rih, angin, wal malaikah, malaikat, kullu yakuluna, semua mereka ya protes lah istilahnya, bicara ya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, Ibrahim abduk, ya Ibrahim abduk, Nabi Ibrahim itu adalah hambamu, yuharaku fin nari, akan dibakar dalam kobaran api yang begitu menyala-nyala. Fa'adallana fi nasratihi atau fi nusratihi, berilah kami izin untuk menolongnya. Yang paling sedih adalah curhatan api itu sendiri. Ini dia. Faqalatin naru wa bakat, maka api itu berbicara dalam kondisi menangis. Ya Rabbi, ia mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, sakhartani li bani Adam, engkau telah menundukkan aku untuk anak Nabi Adam. Setelahnya kita diberikan Allah kekuasaan untuk menggunakan api ini sesuka kita, ditundukkan Allah untuk kita, kan? Wa abaduka ya harakubi, sedangkan hambamu nanti akan dibakar olehku. Gitu. Fa'auhallahu azza wa jalla ilaihim, maka Allah berwahyu, berfirman kepada mereka ya, kepada seluruh tadi ke langit, bumi dan seluruhnya tadi itu ya. Kemudian kepada api itu sendiri, inna abdi iya ya abdi, abadun ya. Seharusnya innahu kayaknya ini ya. Sesungguhnya hambaku, sesungguhnya dia hambaku, dan iya ya abdun, dan hanya kepadakulah ia ya abuda ya, iya ya hanya kepadakulah ia menyembah. Wa fi jani udhiya ya, di sini diartikan jani ini wa fi jani berarti jinayah ya. Kalau dia ingkar, maka dia akan tertimpa, merasakan panas api, kobaran api tadi. Wa inda'ani ajabatuhu, jika ia memohon kepadaku, maka aku akan memperkenankan permohonannya.
Wa nistansarakum fansuruhu, jika memang ia meminta tolong kepada kalian, ya, jika ia memang meminta tolong kepada kalian, ya, maka tolong kalianlah ia. Falamma rumiya, ya, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan, selain kedua diputus talinya ini, Ustaz. Kan gitu, dipotong getak, lepas ya kan pernya itu kan, narik gitu. Iya, nyampat alat itu. Falamma rumiya, tatkala udah dipotong talinya itu, melompat leni dari sarang ketapelnya tadi itu. Istaqbalahu Jibrilu alaihissalam. Maka ia disambut atau didatangi, dijumpai, ya, Jibril alaihissalam bainal manjaniki wan nari, di antara tempat tadi itu dengan api. Berarti sudah melayang-layang dia ini. Putus tali kan terbang lewat. Ketika posisi begini, di sini api, di antara datang Jibril. Cemana Nabi Ibrahim, kira-kira begitulah kan, gitu. Maka Jibril alaihissalam berkata, Assalamu alayka ya Ibrahim. Keselamatan atasmu, wahai Nabi Ibrahim. Ana Jibrilun alaka hajah. Aku malaikat Jibril. Apakah engkau memiliki kebutuhan, keperluan? Apa yang perlu kubantu? Maukah aku bantu? Kira-kira begitulah kan. Apa kira-kira bantuan yang perlu kuberikan kepadamu? Nah, begitulah yang ditawarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Kala mendengar tawaran malaikat Jibril, dijawab langsung oleh Nabi Ibrahim. Padahal dia posisi melayang-layang ini kan gitu. Amma ilaika fala. Kalau sama kau nya pula Jibril, enggak mau aku minta tolong. Wah, itu selai pula kan. Sama-sama makhluknya kita. Pasti ada kan kudrat, batasan kudrat di situ, kemampuan, kan gitu. Ngapain pula aku minta tolong sama makhluk? Gitulah kalau bahasa bebas kita kan gitu. Amma ilaika fala, kalau sama kau malaikat Jibril tak mau aku minta tolong. Ya kan? Fala hajati. Fala, ya tanda seru, ya berhenti. Maka disambung oleh Nabi Ibrahim, hajati ilallahi rabbi. Tapi yang kubutuhkan, ya, aku mengadukan keperluanku dan kebutuhanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, gitu. Rabbku, gitu. Falamma kudzifa finnari, ketika dicampakkan ke api neraka, ya ke api neraka pula, ke neraka, kobaran api tadi, kana sabaqahu Israfilu. Ternyata udah di api itu malaikat Israfil. Itu. Begitu sampai Nabi Ibrahim sudah disambut malaikat Israfil. Nih, kalau Jibril kan di tengah dia, di udara istilah dia nih kan, kasih tawaran. Butuh bantuan Ibrahim, sama kau nggak mau aku. Gitu. Hanya kepada Allah aku minta pertolongan. Gitu. Begitu sampai ke kobaran api tadi, ternyata sudah di situ malaikat Israfil. Fasallatan nara ala qimatihi. Maka dengan izin Allah, maka malaikat Israfil, ya, mengarahkan lalapan api tadi hanya memakan, hanya membakar ikatan-ikatan yang ada pada tangan dan kaki Nabi Ibrahim tadi. Itulah yang terbakar. Ikatan tadi seperti ikat hewan tadilah. Ya mohon maaf nih kita kan gitu. Faqala azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya narukuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya, jadilah engkau dingin, artinya dihilangkan Allah sifat membakar dan sifat panasnya api itu. Wasalaman, dan berilah keselamatan atas Nabi Ibrahim. Jadi kalau dingin saja, banyaknya orang meninggal gara-gara kedinginan. Musim dingin di Eropa,
berapa ribu orang yang meninggal. Kami dulu musim dingin di Mesir sampai ada yang beli pemanas ruangan itu. Iya, lumayan juga kaca berair gitu, dingin, nggak mampan. Jika ada makom-makomnya itu. Falau lam yakhlithu bisalami lakazza fiha barada. Nah gitu. Kalau seandainya tidak digandengkan Allah tadi, ya, kata bardan dengan salaman, hanya dingin saja. Wahai api, hilangkan sifat membakarmu, jadilah dingin. Dingin saja, maka tetap juga mencederai, mencelakakan Nabi Ibrahim. Bisa istilahnya dia meninggal karena kedinginan. Namun diiringkan yuqarin atau yakhlituhu bisalam, ya, sehingga beliau selamat. Ya, kalau seandainya tidak diiringkan dengan kata salam, lakazza fiha barada, maka besar kemungkinan Nabi Ibrahim alaihissalam akan merasakan kedinginan yang bersangatan. Haddatsana Husain, bercerita kepada kita Husain ibnu Muhammad ibnu Ali, bercerita juga Yahya ibnu Muhammad Maula Bani Hashim, kemudian Yusuf Al-Qattan, kemudian Mahran ibnu Abi Umar, kemudian juga Ismail ibnu Abi Khalid dari Minhal ibnu Amr. Qala ukhbirtu, telah disampaikan kepadaku khabar, ya, anna Ibrahim alaihi salam lamma ulqiya fin nari kana fiha, telah sampaikan kepadaku kabar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tatkala telah dilemparkan ke kobaran api tadi, kana fiha, ia berada di dalam kobaran api itu, ma adri illa khamsina wa imma arba'ina yauman, bahwa, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kobaran api itu, dalam sebuah riwayat mengatakan 50 hari, dalam riwayat lain mengatakan 40 hari. Dari Minhal ibnu Amr, ya. Waqala, kemudian Minhal ibnu Amr menyambung lagi, kuntu ayyaman, qala ma kuntu ayyaman wa layali qattun atyabu aishan minni idh kuntu fiha wa wadattu an aishi wa hayati kullaha idh kuntu fiha. Jadi angan-angan dari Al-Minhal ibnu Amr tadi itu, ya, kalau seandainya lah makuntu ayyaman, tidak ada hari dan malamku sama sekalipun yang lebih baik, ya, aku hidup padanya, kecuali kalau seandainya aku ikut atau berada dalam kobaran api itu selama 50 hari atau 40 hari, ya, an-aisyu hayati kulli, atau hidupku hanya itu aja, yang 40 atau 50 hari itulah semua masa limit hidupku, ya, idza kuntu fiha, lebih baik bagiku, ya. Istilahnya pengorbanan yang dirasakan Nabi Ibrahim di kobaran api itu selama 50 hari atau 40 hari dalam riwayat, ia merasa Al-Minhal ibnu Amr tadi ikut andil di situ. Kalau seandainya pernah ia rasakan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, udah cukuplah hidupku itu saja. Berarti deritanya itu ingin dia rasakan. Jadi kalau kita kan nikmat sana yang ingin kita cari kan gitu. Tapi nikmatnya itu, ya, atyabu aishan, ya, itu hidup yang lebih baik minni, ya, idza kuntu fiha, ketika aku ada pada kobaran api itu, wa wadattu an aisyu hayati kulliha idza kuntu fiha. Berarti begitulah dia. Jadi dia istilahnya ketika menceritakan ini, dia betul-betul masuk ke dalam cerita itu dan dia merasa ikut bersama Nabi Ibrahim dalam kobaran api itu. Kalau seandainya lah usiaku cuma 50 hari saja, ya, itu sudah cukup bagiku dan itulah hari terbaikku. Itulah, ya, berkaitan dengan kisah
Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibakar oleh raja zalim, ya. Namun atas kehendak Allah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Seluruh makhluk protes dan ingin menolong beliau. Sekarang kita tarik sama kita, kalau kita kena musibah, kira-kira ada nggak menolong kita? Kan begitu. Nabi Ibrahim kan begitu kan? Iya. Ya, kadang awak jatuh, awak orang acuh tak acuh. Berarti kalau begitu, begitulah kita sama orang lain.